Ada informasi saudara yang saya akan tunjukkan pada Anda, disampaikan di media sosial. Ini dari akun Leonita Julian, ya. Yang pernah tes PCR, hasilnya positif, artinya dia pernah menjadi positif COVID, penyintas, terus udah isoman dan sembuh dari COVID, baiknya tes ulang sampai hasil negatif, artinya harus PCR lagi. Karena kalau nggak tes ulang, data di aplikasi Peduli Lindungi bakal tetap positif terus dan dianggap positif, tapi berkeliaran. Sekarang kan menurut Kemenkes, Bapak lebih tahu di Kemenkes ya, tidak harus PCR lagi. Betul. 14-15 hari dianggap sembuh, tidak perlu PCR lagi. Betul. Tapi kan data di aplikasi Peduli Lindungi, dia masih positif, Pak. Ketika dia masuk ke pusat perbelanjaan misalnya, merah dong, Pak. Ya, untuk yang case seperti ini, kita sudah menambahkan algoritma baru. Jadi ada dua metode. Pertama kan di sistem pencatatan kita, bagi yang positif terus kemudian sembuh, diupdate datanya menjadi sembuh. Terus kemudian yang kedua, kita juga tambahkan algoritma lain. Gitu. Jadi misalnya tidak diupdate oleh dia nggak PCR lagi misalnya, atau dia nggak antigen lagi. Tapi dia udah sembuh nih misalnya, udah 15 hari, udah 21 hari misalnya. Ya. Maka ya, jadi di sistem juga ada pengupdate ya. Jadi di dinas masing-masing wilayah itu melakukan updating. Kalau melihat lagi ini sudah 15 hari yang bersangkutan apakah sudah sembuh ataupun tidak. Jadi kemudian 15 hari otomatis dia sudah bisa aktivitas. Betul. Jadi satu lagi hal. Jadi Peduli Lindungi itu adalah membantu, tools untuk membantu menekan yang namanya angka penyebaran. Karena tadi harus sepakat semuanya. Semua masyarakat juga harus punya perilaku yang mengikuti prokes. Ini hanya kalau apabila terjadi outbreak, kita tahu siapa yang harus dilakukan pengecekan segera. Itu. Nakal misalnya, atau dia kontak erat. Ya, ada begitu dia ada kontak erat. Nah itu kita tahu. Untuk itu dia dikasih tahu. Begitu dia dikasih tahu lebih awal, faktor penyembuhnya lebih cepat. Karena kita tahu lebih awal. Taunya kontak erat dari mana? Kan yang tahuan hanya positif dari tes. Pada waktu check-in kan akan terlihat siapa saja yang check-in bersamaan pada waktu itu. Oh, oke. Oh, kelihatannya pada waktu check-in. Oh, ini penting nih. Jadi begini, ini saya harus sampaikan saudara. Jadi ketika ada, katakanlah ya, orang nakal, dia positif misalnya, tetap berkeliaran. Maka ketika dia check-in di pusat perbelanjaan misalnya, itu radius berapa? Di situ semua. 100 sampai 200 meter. 100 sampai 200 meter. Jadi 100 sampai 200 meter yang berada di sekitar orang nakal yang positif itu, dia akan terkena kontak erat. Jadi orang yang ada di 100-200 meter radius itu, ketika masuk ke pusat perbelanjaan lagi, dia akan merah. Enggak dong, sebenarnya dikasih notifikasi juga dengan merah, dikasih notifikasi. Kamu tolong cek kemungkinan, karena namanya ada di antara kita ini, knock on wood ya. Ada itu berarti orang di selain ini harus dikasih notifikasi. Oh, ada orang di sekeliling kamu waktu itu kena. Untuk itu perlu kamu melakukan tes. Jadi sebenarnya kita punya sistem lain untuk tracing ya namanya. Itu yang kita gunakan oleh. Jadi kesimpulannya kalau ada yang positif COVID, jangan nakal, jangan berkeliaran. Ya, gitu. karena merugikan orang lain juga. Meskipun saya juga punya data, ini saya pribadi. Saya akan tunjukkan pada Bung Semi dan Pak Setiaji. Ini saya sendiri yang kemudian melakukan. Jadi saya masuk ke salah satu pusat perbelanjaan. Ini ada di wilayah aglomerasi juga, Jakarta. Saya akan coba masuk, ternyata nggak ada yang jaga. Dan saya bisa saja masuk. Bisa melenggang bebas.